Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Vini Anggrayani dengan NIM 2214200206 dan rekan saya Dinar Permana dengan NIM 2214200019 dan rekan saya satu lagi yang bernama Rahmadi Fatri Oktavandi dengan NIM 2014200039. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang konsep modal saja, yaitu pengertian modal. Modal secara bahasa Arab atau harta disebut al-ma'al, mufrad tunggal atau al-amwal, jama'. Secara harfiah, al-amal, harta adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syariat atau hukum Islam, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah. Modal dalam konsep ekonomi Islam. Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia meliputi semua jenis harta yang bernilai yang terakumulasi serta proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan pengembangan pada periode-periode tertentu. Konsep modal dalam surat An-Nisa ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulul lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucaplah kepada mereka kata-kata yang baik. Kandungan surat An-Nisa ayat 5 yaitu wala tu'tus sufaha amwalakum, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Yang dimaksud di sini adalah anak-anak dan orang yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui hal-hal yang dapat memperbaiki hartanya dan tidak dapat menjauhi hal-hal yang dapat menghancurkan dan menghilangkan hartanya. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, yakni harta yang dijadikan penopang urusan-urusan kalian. Karena apabila harta itu hilang atau rusak, maka mereka akan menjadi tanggung bagi kalian. Warzuquhum fiha waksuhum, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, yakni mereka sebagian harta mereka untuk menafkahi diri mereka dan mencukupi kebutuhan pakaian mereka. Wa qulul lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik, yakni berupa janji yang baik dengan mengatakan, apabila kalian telah dewasa maka kami akan mengembalikan harta ini kepada kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasatil laili wa nisfahu wa sulasa wa ta'ifatum minal ladzina ma'aka wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu.
maka dia memberi keringanan padamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dan Al-Quran. Dan mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. An Urwata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron yastari lahu bihisatan fastara lahu bihisataini faba ihda huma bidinarin waja'atu bidinarin wasatin qada fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi wa kana law astarat turabaha fihi. Artinya, dari Urwah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya 1 dinar untuk dibelikan seekor kambing. Dengan uang itu ia beli 2 ekor kambing. Kemudian salah satunya dijual seharga 1 dinar. Lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual belinya itu. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun pasti mendapatkan untung. Hadis riwayat Bukhari. An-Nafi an Abdullah ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu dafa'a ila Yahudi Khaybar nakhla Khaybara wa ardoha ala an ya'tamiluha min amwalihim walir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatru thamariha. Dari Nafi dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaybar kebun kurma dan ladang di daerah Khaybar agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan separuh dari hasil panennya. Jenis modal terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal permanen karena diinvestasikan dalam waktu yang lama tidak tentu, sepanjang perusahaannya masih berproses. Yang kedua yaitu ada modal pinjaman. Merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang merupakan utang yang harus dibayar kembali pada saat jatuh tempo. Kesimpulannya, modal dalam perspektif ekonomi Islam, modal berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan, serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Modal dalam bentuk uang pada suatu usaha mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai tujuan usaha, yaitu sebagian untuk tanah dan bangunan, sebagian untuk mesin dan peralatan lainnya, dan juga sebagian lagi disimpan dalam bentuk uang tunai dan modal yang diinvestasikan dalam usaha. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.